Shalom saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam semuanya, dan apa kabar? Saya doakan kita semua dimanapun kita berada, kita sehat selalu dan kita tetap di dalam perlindungan Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam kebaktian doa online kita di Rabu malam ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bersekutu secara online. Kita diberikan kesehatan sampai detik ini. Mari saudara, kita akan memuji Tuhan. Saya mengajak kita menaikkan satu pujian, Kau yang terindah. Biarlah kita boleh selalu memuji Tuhan. Di saat ini kita akan terus menyembah Dia. Karena kasih Tuhan adalah kasih yang termanis, terindah di dalam hidup kita. Saat-saat sulit, Tuhan tetap memberikan kita kekuatan. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu.
Mazmur 89 ayat 9. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Lah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Amsal pasal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita tahu kondisi saat ini tidak memungkinkan kita untuk beraktivitas seperti biasa. Tapi biarlah itu tidak akan mematahkan semangat kita, dan kita akan tetap bersemangat dalam kondisi apapun. Dan jangan lupa untuk tetap bersuka cita di dalam segala hal. Mari kita menaikkan pujian ini dengan penuh semangat. Kita ingin memuji Tuhan dengan hati yang gembira. Kita melupakan setiap kondisi yang ada di luar. Dan kita terus menaruh harapan kita kepada Tuhan kita. Haleluya. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Marilah kita terus tetap yakin dan percaya bahwa semua kondisi ini akan segera berakhir. Kita punya Tuhan yang memberi pengharapan, yang mengendalikan semua ini. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira
bersenang. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita menaikkan satu pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Biarlah hati kita sungguh-sungguh kita siapkan untuk menerima kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita semua. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita mengundang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati kita, supaya Roh Kudus boleh menegur kita melalui kebenaran firman Tuhan. Kita bisa dikuatkan dan kita bisa diteguhkan iman kita. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saudara, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena kami diundang kembali menyembah kepadamu. Saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Engkau membuka hati dan pikiran kami. Kiranya Roh Kudus memberikan pencerahan sehingga kami mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 36 sampai ayat 43. Firman Tuhan berkata demikian. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya, memakannya di depan mata mereka. Saudara sekalian, pada waktu kebangkitannya, paling sedikit Yesus menampakkan diri 5 kali. Yang pertama, kepada Maria Magdalena saat dia sedang sendirian di dalam taman. Yang kedua, kepada para wanita sewaktu mereka hendak memberitahukan murid-murid Yesus. Yang ketiga, kepada Petrus waktu sendirian. Dan yang keempat, kepada kedua murid yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Dan kini, yang terakhir, sudah tiba malam harinya. Yesus menampakkan diri kepada ke-11 murid seperti yang diceritakan ayat-ayat yang kita baca di atas. Saudara, di tengah kekalutan, kegaduhan, keributan, kehebohan yang masih terngiang-ngiang di benak pikiran banyak orang di Yerusalem saat Yesus dijatuhi hukuman mati, dalam keadaan luka-luka karena bekas cambukan, lemah, terhina, ia harus memikul salib menuju ke Bukit Golgota. Di tengah perasaan sedih dan hilangnya dan dirasakan para murid-murid dan pengikutnya, terutama para wanita yang mengasihi Yesus. Pagi hari tiba-tiba muncul kabar bahwa batu sudah terguling dari kubur itu.
Mereka tidak menemukan mayat Yesus. Mendengar berita tersebut, barangkali muncul berbagai respon, tanggapan, dan perdebatan mengenai gurunya. Ayat 36 mengatakan, sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Apa yang dapat kita lihat, kita simak dari respon murid, mulai dari peristiwa kematian, kebangkitan, dan penampakan diri Yesus di tengah-tengah mereka. Pertama, murid-murid terkejut dan takut. Terkesan ada ketidaksiapan atau tidak pernah terbayangkan bahwa gurunya akan bangkit kembali. Namun yang lebih celaka lagi, Yesus yang berdiri di depan murid-murid. Mereka menyangka bahwa mereka melihat hantu. Respon itu menyiratkan murid-murid tidak mengenal Yesus dengan mendalam. Sewaktu Yesus berjalan di atas air, menemui muridnya yang sedang diterpa gelombang, murid-murid juga terkejut. Mereka tidak dapat mengenal Yesus dengan baik. Mereka mengatakan itu hantu. Mereka berteriak-teriak karena saking takutnya. Saudara, 3,5 tahun hidup dan melayani bersama, menyaksikan berbagai hal yang dilakukan oleh Yesus, menerima pembentukan dari Yesus. Harusnya murid dapat mengenal Yesus dengan baik. Namun kelambatan respon dan ketumpulan rohani serta terpecahnya fokus menyebabkan murid-murid terkadang sulit untuk mengenal dan mengerti kehendaknya. Saudara, Tuhan Yesus adalah sahabat sejati. Ia menyapa kita dalam setiap keadaan, dalam suka dan duka. Ia hadir menghibur kita. Jangan terkejut dan takut. Kenalilah suara sapaannya. Bukalah hatimu, sehingga saudara dapat mengenalnya lebih mendalam. Yang kedua, murid-murid cemas, ragu, dan bimbang. Yesus berkata, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Yesus mengetahui hati dan pikiran murid-murid yang sedang tidak menentu oleh karena serentetan peristiwa yang terjadi pada Yesus. Mereka tidak mengerti kehendak Allah. Mereka mungkin bertanya-tanya, mengapa Mesias harus mati disalibkan? Mengapa kita harus dibiarkan cerai-berai? Ketidakmengertian murid akan kehendak Allah mengakibatkan sikap ragu-ragu. Saudara, sewaktu pencobaan datang menerpa kehidupan kita, entah menurunnya kondisi kesehatan tidak kunjung sembuh, tiba-tiba sakit, di PHK, kehilangan orang kita kasih, atau sebuah kejadian yang luar biasa menimpa dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak siap untuk menghadapinya. Kita bisa berubah menjadi ragu akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita bertanya-tanya kepada Tuhan, "Tuhan, mengapa saya harus mengalami hal ini, hal itu?" Ada banyak pertanyaan sehingga menimbulkan keraguan kita pada Tuhan. Ibrani 6 ayat 19 mengatakan, pengharapan itu adalah sau yang kuat.
dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara, saum merupakan lambang keteguhan iman di dalam Yesus Kristus. Sejak abad kedua, menjadi lambang utama dari pengharapan Kristen. Peganglah sesuatu yang tidak dapat diubah dan tidak dapat digeser sekalipun. Yang terakhir, murid-murid tampak belum percaya. Yesus yang bangkit berusaha mendekati murid-murid yang tampak bertemu dengan orang asing, padahal di depannya adalah guru dan Tuhannya sendiri. Namun Yesus berinisiatif menunjukkan tubuhnya kepada mereka, terutama tangan dan kakinya. Mereka pun dapat melihat bahwa Yesus memiliki bentuk tubuh, perawakan serta persis sama dengan sosok guru mereka. Akan tetapi, bukankah itu hantunya sehingga mereka belum percaya? Jawab Yesus yang hidup, "Tidak, lihatlah tanganku dan kakiku. Aku telah bangkit kembali. Aku telah hidup." Lalu Yesus makan di depan murid-muridnya. Apa yang Yesus lakukan di depan murid-murid telah menyingkirkan segala keraguan-raguan dan ketidakpercayaan mereka pada Yesus. Yesus membuka pikiran mereka. Yesus membuka hati mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara, dalam kehidupan ini kita harus selalu mengintrospeksi dan menyadari sejauh mana relasi dan pengenalan kita akan Tuhan. Perasaan, ketakutan, keraguan, kebimbangan, dan bahkan tidak percaya itu muncul mungkin karena kita gagal melihat dan mengalami Tuhan. Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Mari, lihatlah. Alamilah Yesus yang bangkit, yang ada di dalam kehidupan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau sedemikian mengasihi kami. Engkau tidak saja mati bagi kami, tetapi juga bangkit bagi kami. Engkau menunjukkan bahwa Engkau telah hidup. Tuhan, kami lemah. Teguhkan iman kami setiap waktu. Biarlah dalam perjalanan hidup kami boleh senantiasa disertai oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita bersyukur di tengah kesulitan karena wabah COVID-19 ini, tapi kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Tuhan tetap memberikan kecukupan bagi kita hari lepas hari. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu di tengah-tengah situasi yang sulit sekarang ini. Tetapi Allah masih boleh pelihara kami hari lepas hari. Seperti firman-Mu yang berkata bahwa berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan melalui firman ini kami diingatkan dan dikuatkan bahwa Allah memberikan kami pemeliharaan hari lepas hari di dalam kecukupan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk kecukupan itu, dan kami bersyukur untuk pemeliharaan daripada Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa saat ini menyerahkan untuk kekuatan dan perlindungan Tuhan
bagi masyarakat yang masih harus bekerja secara normal di luar rumah, agar perlindungan daripada Tuhan dirasakan oleh mereka. Mari bersama-sama kita berdoa untuk hal ini. Bapa, di tengah-tengah situasi COVID-19 ini, ada di antara kami yang sebagian besar bisa bekerja dari rumah, melakukan segala pekerjaan kami dari rumah kami masing-masing. Tetapi kami teringat di luar sana, banyak masyarakat dan anak-anak Tuhan yang masih harus bekerja di tempat mereka. Mereka harus berangkat pagi-pagi dan mereka harus menuju ke tempat mereka bekerja, baik dengan kendaraan pribadi ataupun dengan kendaraan umum. Bapa, Engkau sendiri yang pelihara mereka ketika mereka berangkat dan ketika mereka bekerja beberapa jam dari pagi sampai sore, dan ketika mereka kembali, biarlah pemeliharaan daripada Tuhan nyata dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa untuk para siswa dan mahasiswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran secara online, dan doakan untuk masa ujian akhir semester dan persiapan menghadapi ujian kenaikan kelas. Mari bersama-sama kita berdoa untuk hal ini. Bapa, kami juga berdoa di tengah-tengah situasi COVID-19 ini, segala kegiatan belajar mengajar dari para mahasiswa dan siswa, mereka harus mengikuti itu secara online. Tuhan berkati para guru-guru, para dosen yang memberikan bahan pembelajaran secara online. Tuhan berkati juga di dalam masa-masa ujian akhir semester ini untuk beberapa mahasiswa yang ada, maupun untuk persiapan menghadapi ujian kenaikan kelas untuk para siswa yang ada. Tuhan, di dalam semuanya kami bisa belajar untuk bersyukur selalu kepada Tuhan. Allah boleh memberikan kegiatan ini berlangsung dengan baik dan berkati mereka di dalam ujian akhir semester dan ujian kenaikan kelas ini, sehingga para siswa, mahasiswa ini bisa mendapatkan nilai yang baik dan mereka bisa lulus dengan situasi dan dengan nilai yang juga baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa untuk pelayanan diakonia dalam masa-masa COVID ini agar menjangkau sebanyak mungkin orang yang membutuhkan. Kita berdoa. Tuhan, di tengah-tengah situasi COVID-19 ini, kami doakan untuk pelayanan diakonia, untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kami tahu, sekalipun tidak ada COVID-19, banyak orang yang mengalami kesulitan secara ekonomi. Apalagi di tengah-tengah situasi COVID-19 ini, tidak bisa berdagang, atau bahkan berdagang tetapi ada keterbatasan. Dan kami doakan untuk pelayanan diakonia yang memberikan bantuan sembako, memberikan bantuan makanan. Bapa, Engkau sendiri yang memberkati, dan kami bersyukur setiap jemaat-jemaat-Mu yang mendukung akan pelayanan ini. Engkau juga yang memelihara hidup setiap jemaat-jemaat Tuhan. Dan biarlah melalui pelayanan ini pun kami tersadarkan dan diingatkan akan orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa menyerahkan untuk pelaksanaan PSBB, pembatasan sosial berskala besar di Tangerang dan beberapa wilayah agar memutus penyebaran COVID secara cepat. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, beberapa wilayah di Indonesia termasuk Tangerang mulai memberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Bapa, kami berdoa ini adalah upaya pemerintah, pusat dan daerah untuk memutus penyebaran COVID-19. Biarlah segala upaya ini didukung oleh masyarakat. Masyarakat bisa betul-betul melakukan pembatasan sosial berskala besar. Tidak ada lagi kerumunan massa yang besar. Tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang tidak perlu dilakukan. Dan biarlah ini bisa memutus penyebaran COVID-19. Dan ketika COVID-19 terputus, maka hidup kami bisa berjalan dengan kondisi yang baik. Bapa, kami berdoa, biarlah negara ini, dunia ini kembali pulih dan kembali bisa beraktivitas dengan normal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam Tuhan. Yang terakhir, mari kita berdoa menyerahkan untuk pergumulan pribadi kita secara pribadi dengan Tuhan. Nah, bersama-sama kita berdoa.
Tuhan, Engkau tahu kondisi setiap kami pribadi lepas pribadi. Engkau tahu pergumulan yang kami alami. Engkau tahu segala situasi yang berat yang bisa jadi kami alami. Kami yang punya usaha, Engkau tahu pergumulan yang berat itu. Kami yang bekerja, Engkau tahu pergumulan yang berat itu. Kami yang sekolah, kami yang mengurus keluarga kami, Engkau tahu pergumulan kami yang berat itu. Tetapi di tengah-tengah pergumulan ini, biarlah kami tetap memegang teguh akan Engkau dan dipegang teguh oleh-Mu, sehingga hidup kami senantiasa hidup yang beriman kepadamu. Karena kami percaya di balik segala kegelap gulitaan situasi sekarang ini, ada cahaya terang mentari daripada Tuhan yang akan kami lihat. Ada kebaikan yang akan kami lihat karena pertolongan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk doa-doa syafaat yang boleh kami naikkan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa kami yang ada dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu dalam sepanjang kebaktian doa malam hari ini. Kiranya penyataan dan firman-Mu malam hari ini meneguhkan hati setiap kami, dan kami boleh menerima berkat-Mu di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kebaktian doa kita sampai di sini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.